Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan saya hormati Ibu Bapak sekalian. Saya ingin menjawab tentang tambahan pagu karena ini nanti menyangkut semuanya. Jadi memang tambahan pagu ini menjadi 20,91 tambahannya yang seperti kami laporkan dari luncuran SBSN sebesar 2,3 triliun ini untuk percepatan jalan terutama untuk penanganan jalan jadi supaya lebih cepat kita meluncurkan SBSN-nya. Kemudian percepatan PHLN karena ini sudah terprogram irigasi, pengendalian banjir, mungkin spam regional. Ini untuk PLN. Kemudian untuk yang rupiah murni 11,38 triliun terdiri dari tadi yang event internasional KTT G20 dan yang lain-lain termasuk Taman Mini dan ASEAN Summit di Labuan Bajo sebesar 2,67 triliun. Kenapa ini kok baru dilakukan? Ya memang itu perintah Presiden baru. Jadi belum ada perintah pada saat kita menyusun anggaran dulu. Oke. Kemudian bencana, untuk bencana 1,53 triliun, ini membayar. Jadi Bapak penanganan bencana itu pada saat rehab setelah pada saat bencana seperti sekarang di Cianjur, ini kita kerjakan dulu semua. Full financing dari penyedia jasa, siapapun yang ada di situ, ada yang swasta juga kalau dia mau. Kemudian nanti setelah selesai, baru diaudit oleh BPKP. Dari diaudit BPKP, baru kita berani membayar. Sebelum ada audit BPKP, tidak akan terbayar. Tidak akan kami bayar sebelum ada approval atau audit dari BPKP. Nah, ini utang-utang bencana-bencana yang dulu. Ini yang terus dibayar. Nah, tadi kalau Pak Robert Roy, kalau dampak bencana alam jangan ditinggalkan, kami tidak meninggalkan. Sulawesi Tengah sampai sekarang, Gumbasa, jembatan tetap kami bikin. Okay. Sulawesi Barat, kantor gubernur tetap kami yang bikin, dibangun. Kemudian di NTT, NTB dengan Seroja masih terus kita bangun. Jadi tidak ada yang kami tinggalkan. Untuk yang bencana-bencana alam yang ada di Sulut yang yang longsor Amurang itu kita relokasi Pak, di Amurang itu tetap kita kerjakan. Jadi tidak. Kemudian kalau tadi Pak Andre misalnya di Pasaman yang rusak berat belum diberi itu bukan dari PU. Rusak berat udah Pak dari BNPB, tinggal rusak yang izin pimpinan. Jadi yang rusak berat sudah dibantu dari BNPB 50 juta, yang aspirasi Pak Bupati Pasaman dan Pasaman Barat itu yang rusak sedang Pak. Terima kasih Pak. Rusak sedang, rusak ringan yang 10 dan 25 juta itu tupoksinya BNPB. Kami kalau relokasi baru kami bangun. Atau kami mendampingi pada saat yang berat tadi dibangun sendiri oleh mereka, kita dampingi secara teknis, seperti sarannya Pak Edi tadi. Jadi kalau penanganan bencana kami menjadi subsistemnya dari BNPB, leading agensinya BNPB. Tapi kalau bantuan stimulan kepada rumah-rumah itu BNPB Bapak. Kayak Cianjur ini 10, 25, 50 itu BNPB, tapi kalau nanti relokasi kami yang ngerjakan, dibangunkan oleh PU. Kalau dia yang tadi berat mau direlokasi kami yang bangunkan, tapi kalau dia mau membangun sendiri di tanahnya diberi stimulan 50 oleh BNPB, bukan kami. Gitu Bapak, itu SOP-nya untuk bencana alam. Kalau IKN di 2022 ini, selalu IKN pada saat pengalokasian 100,59 triliun, di sana ada asterik, belum termasuk anggaran IKN. Di situ ada. Nah, sehingga IKN ini dipegang oleh Ibu Menteri Keuangan. Nah, pada saat kami diperintah mulai dengan pekerjaan setelah undang-undangnya ada, kami mengalokasikan mengusulkan untuk anggaran IKN sebesar 47 triliun untuk anggaran prasarana dasar. Sedangkan untuk 2022 ini karena hanya mencangkut uang muka,
kami hanya butuh 5,09 triliun. Ini dialokasikan oleh beliau. Karena di dalam mengalokasikan 100 triliun dulu, di dalam di catatan kakinya, itu ada belum termasuk IKN dan bencana. Bencana ya? Oke, jadi masih ada. Kemudian Elman untuk pembebasan lahan untuk PSN ada tambahan 2,11 triliun. Jadi ini untuk rupiah murni ini Bapak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kemudian untuk MLFF. Saya terima kasih masukannya Pak Andre. Cuman kalau tadi dibilang ada penolakan dari Bank Indonesia itu tidak benar. Bank Indonesia hanya memberikan arahan tidak boleh eksklusif untuk MFF. Kita bekerja sama dengan Korlantas. Bahkan ada tim Korlantas yang dikirim ke Hongaria untuk mempelajari sistem di sana. Itu ada sendiri. Karena itu termasuk nanti namanya ETLE-nya. Jadi untuk Electronic Traffic Law Enforcement juga harus dipelajari. Ini semua nanti domainnya Korlantas. Jadi semua kemudian pada penolakan dengan BUJT juga saya kira nggak betul, hanya pada kekhawatiran tentang dana operasional awal penjaminan pembayaran. Ini akan disiapkan BUP. Ini nanti masuk di dalam materi RPP Jalan Tol yang sedang disiapkan. Kami juga ingin nanti mensosialisasikan pada secara detail teknis, terutama juga pada Bapak Komisi 5, supaya jangan termasuk sistem cantasnya, kita punya sistem cantas. Nggak ada yang kami sembunyikan di dalam MLFF ini, seperti yang Pak Edi Santana tadi, ini kita harus maju. Ini bukan hari pertama di dunia. Kan kita kemana-mana kalau lewat tol kan nggak berhenti, ting lewat. Itu yang akan kita coba. Dulu waktu kita mau coba dengan kartu, wah saya di demo. Katanya ini menyalahi keuangan, ini bukan alat pembayaran plastik ini, menurut yang nggak setuju. Tapi akhirnya nggak semua sekarang sudah pakai e-money e-tol itu Pak. Waktu pertama kali, waktu itu mau diluncurkan jam 12 malam, Pak Kepala BPJT, Pak ini ada peluncuran, nggak ada peluncuran, punya jalan aja. Kalau ada peluncuran nanti malah bangunin orang. Jadi pasti ada yang begitu, jadi asal kita mungkin kurang sosialisasinya, saya setuju Pak, nanti kami galakan sosialisasi. Kemudian untuk surat edaran LKPP dari Pak tadi, ini juga Pak Soehartono, ini karena baru dan kemarin sudah diadakan sosialisasi. Ini menjadi eskalasi ini semenjak mengapa tadi Bina Marga agak seret penyerapannya, karena pada menunggu. Bina Marga ini yang paling terdampak karena BBM dan aspal. Nah, sekarang dengan adanya ini mereka sudah jalan lagi, DIPA sudah kita revisi semua, jadi mudah-mudahan akan lebih cepat. Mungkin prognosisnya memang Bina Marga agak rendah. Berapa prognosisnya? 93%, yang lainnya 96%. Ini beliau di Bina Marga prognosisnya hanya 93%. Ini hanya karena gara-gara eskalasi. Setuju Pak, setuju. Bahkan kami itu mau pakai sejak kapan dia harus sejak kapan itu dieskalasi, kan ada hitungannya Pak. Yang sebelum ini ya jangan dieskalasi, atau bahkan atau mungkin satu kontrak dieskalasi, ini lagi kita, yang penting ada eskalasi. Cuman ya makanya oke, cocok Pak. Yang selanjutnya Ibu Bapak sekalian, saya terima kasih Pak Edi Santana yang telah mengklarifikasi Jalan Betung Mangunjaya. Terima kasih sekali Bapak. Kemudian yang dari Pak Ishak Meki, Danau Teloko, ini baru selesai desainnya tahun ini, tahun depan sudah dialokasikan 2 tahun, 2023, 2024 untuk bisa diselesaikan sebesar mungkin 150 miliar itu Pak, untuk 2 tahun. Terima kasih Bapak. Yang lainnya si Sumdawu, ini juga kemarin baru kami bahas detail, karena ini adalah investasi.
Jadi Cisumdawu kita rencanakan Desember ini selesai. Namun karena hujan semua, kita harus memakai material yang lebih bisa mengadaptasi hujan. Pasti ini ada dengan anggaran yang lebih mahal. Nah, ini BUJT-nya, investornya agak relaktan, tapi kemarin sudah kita putuskan, mereka terima dan akan kita percepat penyelesaiannya. Paling lambat kalau itu terlambat sampai Januari, tapi itu pasti selesai. Saya kira itu Pak, saya kebetulan kemarin yang seksi 1, 2, 3 sudah selesai, dia minta dibangun, saya bilang no. Sebelum 4, 5, 6 bisa yakin selesai, saya nggak akan buka. Apalagi mau diminta tarif, nggak bisa. Itu nanti saya khawatir ada Brexit lagi nanti. Karena keluar dari Malaka, Cimalaka itu ke jalan nasional yang mungkin menjadi ruwet. Jadi kita selesaikan dulu 4, 5, 6 dan hampir selesai. Mudah-mudahan akhir Desember atau Januari paling lambat disepakati untuk diselesaikan. Itu Cisumdawu. Kalau Pak Andre, kira-kira Siti Lawi, Bapak sudah mengikuti terus. Izin Pak, pasar lelangnya kapan ya Pak? Apanya? SAR fase 7 itu kira-kira kapan lelangnya Ya, Pak? yang jelas kan itu program 2023. Iya. Ya kan? Jadi pasti Mohon maaf lewat pimpinan Mas. Oh ya izin, sorry, maaf. Kita beri pengertian dia. Berikutnya lalu sini Pak, silakan Pak. Oke. Pasti nanti 2023 dilaksanakan Pak Andre. Oke, saya kira itu yang Bapak yang kami bisa secara umum. Kalau Demak Tuban tadi Pak Dewo memang sudah selesai, sekarang ini FS-nya, sekarang sedang dalam penyusunan AMDAL, kemudian kalau sudah penlock pasti akan langsung segera ditenderkan pada tahun 2023 ini Pak. Kami sedang menyusun AMDAL, kemudian untuk penlock dan insya Allah tahun 2023 kuartal 2 atau 3 nanti dilelang Pak. Oke. Dewa ini sudah tahu, teman pura-pura nanya aja mungkin. Itu menandakan kemesraan Pak Dewo Pak. Oh gitu. Mungkin kalau BSPS tidak ada larangan yang menerima bansos tidak menerima BSPS Pak. Tidak ada policy itu. Bahkan dulu waktu Pak Dewa juga usulkan, kebetulan kan harus ada kontribusinya. Nah, sekarang itu nggak ada lagi. Orang miskin kok disuruh kontribusi itu gimana? Saya kira sejak tahun kedua dulu sudah nggak ada lagi itu kontribusinya. Dulu kan ada aturan kalau dapat BSPS, maka yang mendapat itu harus ada kontribusi material. Nah, saya pikir nggak logik. Orang miskin mau dibantu, ini berarti membantu nggak ikhlas. Jadi kalau orang miskin, kalau kita membantu orang miskin, ya bantu aja. Nggak ada lagi kontribusi itu. Menurut saya nggak ada. Dan sekarang juga yang bansos itu nggak ada Pak, polisi. Dari kami, dari pimpinan PU, Dijen, teman-teman Dijen nggak ada itu Pak. Untuk penerima bansos tidak boleh BSPS. Menurut saya distorted itu. Hanya dua hal lagi, satu tentang bendungan kuil di Manado. Saya kira sudah nggak ada masalah lagi tanah untuk bendungan kuil, karena memang tanah di bendungan kuil itu adalah kerabatnya Pak Gubernur. Jadi sudah diselesaikan oleh Pak Gubernur sendiri. Tanggal 25 November kemarin sudah digenangi, sudah impounding dan sudah siap untuk diresmikan. Kemudian untuk Pak Bob Andika, saya kira terima kasih juga masukannya untuk Humbahas 7 ekskavator sekarang sedang kita evaluasi. Kalau memang itu disalahgunakan, saya akan cabut, saya akan tarik itu Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Saya kira itu Bapak, kalau nanti ada yang belum kelewatan nanti Pak Sekjen bisa menyiapkan jawaban tertulisnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi belum saya jawab. Kalau boleh sekarang saya tahu lah maksudnya. Jadi pada saat kunjungan Presiden saya mendampingi beliau dan Pak Gubernur memang menyampaikan ada ini lalu lintas batu bara. Pak Korlantas ini kan dulu Kapolda Jambi. Oke, beliau mestinya bisa ngatur itu. Saya malah bilang Pak Gubernur Jambi, kalau bisa mengalihkan angkutan batu bara ini melewat sungai, mungkin kita akan perbaiki jalannya. Tapi kalau sekarang kita perbaiki, hancur lagi Pak. Padahal yang manajemen trafiknya mestinya jadi perhubungan dan Korlantas Bapak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih Bapak.